Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat uh, menampilkan uh, materi mengenai mata kuliah anatomi fisiologi makhluk hidup dengan dosen pengampu Bu Firda Zahra SPD MSI. Untuk penampilan kali ini kita um, hanya merekod melalui Zoom saja dan diupload ke YouTube karena uh, terkendala sesuatu. Untuk itu kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai sistem uraniria yang mana kelompok 4 beranggotakan saya sendiri sebagai moderator yaitu Melda Octavia dengan NIM 21231013 dan ada Kak Lydia Tambah dengan NIM 19231029, ada Husni Khotimah dengan NIM 21231009, ada Lala Sofia dengan NIM 21231011 dan ada Nadia Hasanah dengan NIM 21231015. Baiklah, langsung saja mengenai pokok bahasan yang akan dibahas yaitu ada dua, sistem urinaria dan termoregulasi. Pokok pembahasan pertama akan disampaikan oleh Husni Khotimah. Kepada Husni Khotimah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang sistem urinaria. Jadi, sistem urinaria itu adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Nah, jika fungsi ini terganggu, maka limbah dan racun itu bisa menumpuk di dalam tubuh kita dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Nah, yang pertama yaitu ada ginjal. Nah, tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di antara punggung kiri dan kanan, tepatnya yaitu berada di bawah tulang rusuk bagian belakang. Nah, masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Nah, di sini ada beberapa peranan dari ginjal. Yang pertama yaitu ginjal memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis dan senyawa asing seperti obat, pestisida, dan toksin. Yang kedua yaitu mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Yang ketiga, mengubah vitamin D inaktif menjadi bentuk aktif yaitu 1,25 dihidroksi vitamin D3. Yang keempat yaitu mempertahankan keseimbangan garam dan zat-zat lain dalam tubuh. Nah, yang kelima yaitu sintesis glukosa dari sumber non-glukosa saat berpuasa berkepanjangan. Yang keenam, menghancurkan atau menginaktivasi berbagai hormon seperti angiotensin 2, glukagon, insulin, dan hormon paratiroid. Yang ketujuh, mengeluarkan zat-zat metabolisme hasil akhir dari protein ureum, kreatin, dan amoniak. Yang kedelapan, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Hal ini terjadi dari sintesis amonia dari asam amino. Yang kesembilan yaitu pengaturan ion-ion penting. Nah, jadi di sini terdapat bagian-bagian ginjal yang bisa kita lihat. Nah, ginjal ini nantinya akan mengeluarkan urea, yaitu dari darah lewat unit penyaringan kecil yang disebut dengan nefron. Nah, setiap nefron itu biasanya terdiri atas bola yang dibentuk dari kapiler darah kecil atau glomerulus dan tabung kecil atau tubulus ginjal. Nah, bersamaan dengan air dan limbah lainnya, urea itu akan membentuk urin saat melewati nefron ini dan menuju ke tubulus ginjal. Nah, yang kedua yaitu urin. Urin atau air seni atau air kencing adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinalisasi. Nah, ekskresi urin ini diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal untuk menjaga homeostatis cairan tubuh. Nah, dalam mempertahankan homeostatis ini,
peran urin sangat penting karena sebagian pembuangan cairan oleh tubuh adalah melalui sekresi urin. Nah, urin ini disaring di dalam ginjal dan dibawa melalui ureter menuju ke kandungan kemih. Nah, akhirnya dibuanglah melalui bagian tubuh yaitu uretra. Nah, urin merupakan larutan kompleks yang terdiri dari beberapa cairan. Sebagian besarnya yaitu berupa air, yaitu 96%. Nah, air dan sebagian kecilnya yaitu zat terlarut 4% yang dihasilkan oleh ginjal. Nah, disimpan sementara di dalam kandungan kemih ini dan dibuang melalui proses mikturisi. Proses pembentukan urin itu sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yang mana yaitu ada tahap filtrasi, tahap penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan juga augmentasi. Nah, pembahasan selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Husni Khotimah. Mengenai materi proses pembentukan urin akan disampaikan oleh saya sendiri. Proses pembentukan urin itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap penyaringan atau filtrasi, tahap penyerapan kembali atau reabsorpsi, serta juga tahap augmentasi. Nah, untuk tahap filtrasi atau penyaringan itu merupakan proses pembentukan yang terjadi di ginjal dengan bantuan ginjal. Setiap ginjal itu mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Nah, pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Hal ini agar dilakukan agar tubuh itu dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Penyaringan ini terjadi di kapsula Bowman dari badan Malpighi, menyaring darah dalam glomerulus yang mengandung air, garam, gula, urea, dan zat bermolekul besar atau protein dan sel darah sehingga dihasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Next. Nah, yang kedua, proses kedua yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini merupakan setelah terjadinya filtrasi, yakni penyaringan ulang terjadi di dalam tubulus kontraktus proksimal, zat dalam urin primer yang dihasilkan oleh filtrasi tadi yang masih berguna akan direabsorpsi yang dihasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder dengan kadar urea yang tinggi. Nah, setelah darah tersebut mengalami suatu filtrasi pada glomerulus, maka urin primer yang telah ditampung ke dalam kapsul Bowman tersebut akan masuk ke dalam suatu tubulus kontraktus proksimal untuk dapat mengalami suatu proses penyerapan kembali atau reabsorpsi. Next. Nah, yang ketiga atau terakhir itu ada augmentasi sekresi atau pengeluaran, di mana ini merupakan tahapan terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Jadi setelah mengalami suatu proses reabsorpsi, urin sekunder tersebut akan masuk ke tubulus contortus distal dengan melalui lengkung Henle. Di dalam tubulus kontrastisal itu, urin sekunder tersebut akan kehilangan banyak sekali air atau H2O, sehingga urin tersebut menjadi lebih pekat. Setelah itu, urin sekunder tersebut kemudian menuju pelvis, lalu masuk ke vesika urinaria dengan melalui saluran ureter untuk ditampung sementara. Dari sanalah urin tersebut akan menuju kantung kemih. Yang ketiga, pembahasan ketiga adalah pelvis atau panggul. Panggul atau pelvis ini merupakan daerah batang tubuh bagian bawah yang berada di antara abdomen dan paha. Nah, daerah panggul manusia itu umumnya mencakup ada rangka panggul, rongga panggul, diafragma panggul, dan perineum. Rangka panggul itu terbagi atas gelang panggul dan tulang-tulang pinggul, yaitu tulang kelangkang atau sakrum, dan tulang ekor atau koksigis. Yang kedua, itu ada gelang panggung, yaitu terdiri dari 2 buah tulang panggul. Yang ketiga ada rongga panggul, terbentuk oleh rangka panggul akan memuat organ-organ abdomen bagian bawah, itu umumnya organ-organ pencernaan, urogenital, dan reproduksi. Nah, yang keempat itu ada diafragma pelvis, itu merupakan otot-otot yang terdiri dari levatorani dan coccygeus. Nah, diafragma pelvis ini membantu menopang organ-organ di dalam rongga panggul. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh
Disampaikan oleh Lala. Kepada Lala dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan anatomi panggul wanita dan pria. Yang pertama yaitu mengenai panggul pria. Nah, bentuk anatomi tulang panggul normal pada pria disebut juga dengan tipe android. Panggul pria mempunyai ciri-ciri di antaranya yaitu yang pertama, ukurannya lebih kecil, sempit, dan lebih tinggi dibandingkan panggul wanita. Yang kedua, kurva tulang sakrum pada pria lebih ramping. Dan yang ketiga, menaungi usus besar, kandung kemih, testis, penis, dan prostat. Yang kedua yaitu mengenai panggul wanita. Anatomi panggul wanita disebut juga dengan tipe ginekoid, yang mana memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu rongga panggul berbentuk oval, lebih dangkal, dan lebih lebar daripada panggul pria. Yang kedua, fungsinya sebagai tempat pergerakan dan menyediakan ruang yang cukup untuk perkembangan janin. Rongga ini juga berfungsi sebagai jalan lahir bayi ketika dilahirkan. Yang ketiga, kurva sakrum wanita lebih lebar. Yang keempat, menaungi vagina, serviks atau mulut rahim, rahim, indung telur atau ovarium, tuba falopi atau saluran telur, usus besar, kandung kemih, dan saluran kemih. Next. Nah, selanjutnya yaitu penyakit tentang anatomi panggul. Nah, ada 6 penyakit tentang anatomi panggul. Yang pertama yaitu patah tulang panggul. Yang kedua, penyakit radang panggul. Yang ketiga, prolaps organ panggul. Yang keempat, endometriosis. Yang kelima, gangguan otot dasar panggul. Dan yang terakhir yaitu tumor panggul. Next. Nah, yang keempat yaitu vesika urinaria. Vesika urinaria atau kandung kemih adalah salah satu organ dalam sistem kemih manusia yang mengumpulkan sementara urin sebelum dilepaskan melalui proses urin kecil. Nah, fungsi vesika urinaria yaitu yang pertama, menyimpan urin sebelum dilepaskan saat buang air kecil. Yang kedua, biasanya kandung kemih hanya menampung sekitar 500 mili urin, tetapi kapasitas maksimum yang dapat disimpannya jauh lebih besar. Yang ketiga, memberi tubuh sinyal ketika urin yang dikumpulkan cukup untuk dikeluarkan. Yang keempat, bantu kencing dengan membandingkan otot detrusor. Next. Selanjutnya yaitu struktur serta bagian vesika urinaria. Yang pertama yaitu bagian utama dari kandung kemih adalah otot detrusor yang terdiri dari otot spiral, longitudinal, dan melingkar. Yang kedua, puncak kandung kemih menghadap pubis simpatis, sedangkan bagian bawah menghadap dubur pada pria dan vagina pada wanita. Yang ketiga, leher kandung kemih terdiri dari otot-otot detrusor yang membentuk sphincter uretra internal. Sphincter ini ditutup selama proses ejakulasi untuk mencegah sperma memasuki kandung kemih. Next. Selanjutnya yaitu gejala gangguan kandung kemih. Yang pertama yaitu nyeri atau terbakar saat buang air kecil. Yang kedua sering mengompol. Yang ketiga air seni terlihat berkabut. Yang keempat air seni berwarna merah atau merah muda seperti kola. Yang kelima nyeri panggul pada wanita. Nah, faktor penyebab terganggunya saluran kandung kemih yaitu yang pertama wanita lebih rentan karena saluran kemih lebih pendek daripada pria, sehingga bakteri lebih mudah masuk ke kandung kemih. Nah, menurut aktivitas seksual yaitu seorang yang aktif secara seksual lebih rentan terhadap perkembangan infeksi saluran kemih. Yang ketiga, berdasarkan kontrasepsi, yaitu wanita yang menggunakan diafragma dan spermisida dilaporkan lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih. Dan yang terakhir yaitu menopause, perubahan hormon
Setelah menopause, membuat wanita lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lala Sofia. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Kak Lydia. Kepada Kak Lydia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Fungsinya adalah yang pertama menyalurkan air kemih untuk keluar, yang kedua menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh sebagai saluran pembuang sistem kemih dan sistem seksual pada pria. Nah, uretra pada pria memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir di penis. Yang kedua, uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian yang dimana sesuai dengan letaknya. Yang pertama yaitu pars prostatica yang terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua ada pars prostatica yang terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak di muara pars deferens. Yang ketiga ada pars membranosa panjangnya sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulbouteralis. Yang keempat ada pars spongiosa atau venosa yang panjangnya sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis. Next, moderator. Nah, yang selanjutnya ada proses buang air kecil. Nah, mekanisme proses miksi atau mikturisi. Miksi merupakan proses berkemih, ialah proses di mana kandung kencing akan mengosongkan dirinya waktu sudah penuh dengan urin. Mikturisi ialah proses pengeluaran urin sebagai gerak refleks yang dapat dikendalikan atau dirangsang dan juga dihambat oleh sistem persarafan di mana gerakannya dilakukan oleh kontraksi otot perut yang menambah tekanan intraabdominalis dan organ-organ lain yang menekan kandung kencing sehingga membantu mengosongkan urin. Next, moderator. Nah, di sini sudah terdapat mekanismenya, yaitu awalnya otot perut akan berkontraksi yang akan meningkatkan tekanan di dalam kandung kemih. Setelah tekanan meningkat, maka memungkinkan urin tambahan memasuki leher kandung kemih dan uretra posterior dalam keadaan di bawah tekanan sehingga meregangkan dindingnya. Lalu yang ketiga, hal ini akan memicu reseptor regang yang mencetuskan refleks mikturisi dan secara bersamaan menghambat finger uretra eksternal. Lalu seluruh urin akan dikeluarkan dan menyisakan tidak lebih dari 5-10 mm urin di dalam kandung kemih. Next, moderator. Nah, penyakit-penyakit pada sistem urinaria yang pertama ada glikosuria yang merupakan ekskresi glukosa ke dalam urin sehingga menyebabkan dehidrasi karena banyaknya air yang terekskresi ke dalam urin. Yang kedua ada albuminuria yang dimana penyakit ini terjadi karena adanya kerusakan pada glomerulus yang dimana ginjal tidak dapat melakukan proses penyaringan, khususnya penyaringan protein atau albumin. Yang ketiga ada batu ginjal, yaitu penyakit karena adanya pengendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. Yang keempat ada diabetes, yang terbagi menjadi 2 tipe, yaitu diabetes tipe 1 yang biasa disebut dengan diabetes mellitus ditandai dengan adanya kurangnya sekresi insulin akibat sel beta pankreas tidak memproduksi atau sedikit memproduksi insulin. Yang tipe 2 biasa disebut diabetes mellitus tipe 2 yang merupakan sekresi insulin normal bahkan meningkat tetapi terjadi penurunan kepekaan sasaran insulin seperti sel otot rangka dan sel hati. Yang kelima ada diabetes insipidus adalah penyakit yang ditandai dengan adanya produksi urin berjumlah banyak dan encer. Selanjutnya ada poliuria yang merupakan kelainan peningkatan frekuensi buang air kecil akibat dari kelebihan produksi air seni. Yang
ketujuh ada gagal ginjal atau biasa disebut dengan anuria, merupakan kegagalan ginjal dalam memproduksi urin. Yang ke-8 ada uremia, yaitu keadaan toksik saat darah mengandung banyak urea karena kegagalan fungsi ginjal dalam membuang urea keluar dari tubuh. Yang ke-9 atau yang terakhir ada nefritis, yang merupakan radang nefron pada ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang masuk melalui saluran pernapasan dan peredaran darah hingga ke ginjal. Gejala dari nefritis ini adalah hematuria atau adanya darah di dalam urin. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Lydia. Karena Zoom tinggal beberapa menit lagi, kita keluar dulu, lalu masuk ke yang sama untuk melanjutkan pembacaan materi. Baiklah, maaf sebelumnya karena Zoom-nya terputus. Untuk pembacaan materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Nadia Hasanah. Kepada Nadia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu termoregulasi. Termoregulasi atau thermoregulation adalah proses penjagaan suhu interval hewan dan manusia dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Termoregulasi ada 3 macam. Yang pertama yaitu suhu tubuh. Saat berolahraga, tubuh kita biasanya akan terasa hangat. Suhu tubuh akan meningkat karena aktivitas yang kita lakukan lebih banyak. Kenaikan suhu tubuh ini akan dinormalkan oleh tubuh dengan menghasilkan keringat dari dalam tubuh. Pengeluaran keringat ini dilakukan oleh tubuh untuk mengatur suhu tubuh menjadi normal. Secara alamiah, tubuh dapat menetralisir keadaan suhu tubuh ketika mengalami penurunan ataupun kenaikan. Nah, keseimbangan tubuh manusia diatur oleh mekanisme fisiologis dan perilaku. Hubungan antara produksi dan pengeluaran panas diatur melalui mekanisme pada sistem saraf dan sistem peredaran darah. Next. Nah, yang kedua, head exhaustion. Head exhaustion adalah kondisi yang terjadi ketika tubuh mengalami overheating atau kelebihan panas. Ini terjadi ketika suhu tubuh lingkungan yang tinggi atau aktivitas fisik yang berlebihan meningkatkan suhu tubuh dan mekanisme pengaturan suhu tubuh gagal menjadi suhu tubuh dalam rentang yang aman. Ada 2 jenis head exhaustion, yaitu yang pertama water depletion atau kekurangan air. Gejala ini muncul termasuk haus seperti tenggorokan kering, lemas, sakit kepala, dan kehilangan kesadaran atau pingsan. Yang kedua, salt depletion atau kekurangan garam. Gejala yang muncul termasuk mual dan muntah, serta kram otot dan pusing. Nah, yang ketiga, heat stroke. Heat stroke kondisi medis yang serius yang terjadi ketika tubuh mengalami overheating atau kelebihan panas. Heat stroke terjadi ketika suhu tubuh meningkat sangat tinggi dan mekanisme pengaturan suhu tubuh gagal menjadi suhu tubuh dalam rentang yang aman. Suhu badan meningkat dengan cepat hingga 41 derajat Celcius dalam 10-15 menit dan tubuh sudah tidak dapat mengeluarkan keringat. Nah, yang keempat yaitu di sini terdapat frostbite, frostnip, serta hipotermia. Baiklah, frostbite adalah kondisi medis yang terjadi ketika jaringan tubuh mengalami kerusakan akibat paparan suhu dingin yang ekstrim. Pada kondisi ini, jaringan tubuh terutama pada bagian tubuh yang paling mudah terkena dingin seperti jari-jari tangan dan kaki, terkena kerusakan akibat pembekuan darah dan oksigen yang tidak mencukupi. Selanjutnya itu frostnip. Frostnip adalah kondisi medis yang terjadi ketika jaringan tubuh mengalami kerusakan akibat paparan suhu dingin yang ekstrim. Namun, frostnip merupakan kondisi yang lebih ringan dibandingkan dengan frostbite. Pada kondisi ini, jaringan tubuh terutama pada bagian tubuh yang paling mudah terkena dingin seperti jari-jari tangan dan kaki mengalami kerusakan akibat pembekuan darah dan oksigen yang tidak mencukupi, tetapi tidak seberat frostbite. Nah,
Selanjutnya yang terakhir yaitu hipotermia. Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Jenis-jenis hipotermia yaitu terbagi 3. Yang pertama hipotermia sedang, yang kedua berat, lalu yang ketiga hipotermia dengan suhu tidak stabil. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Nadia tadi, maka berakhirlah materi yang kelompok 4 sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan menjadi ladang pahala bagi kami semua dan teman-teman semua. Dan juga untuk sesi tanya jawab, penambahan materi dan kritik dan saran bisa dilanjutkan melalui grup WhatsApp. Baiklah, sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.